أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل موت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana biasanya melalui mimbar Jumat ini kami selalu menghaturkan jalinan kata untayan kalimat sebagai wasiat dan dalam rangka mengingatkan umat, terutama pada diri ini. Senantiasa marilah kita bersama selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi atau meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini kami membawakan tema khutbah hilangnya rasa malu, berbuat dosa menjadi biasa, bahkan bangga. Di zaman akhir ini banyak di antara kita manusia ini yang tidak punya rasa malu, bahkan bangga berbuat dosa atau maksiat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u wal imanu qurna'u jami'an. Rasa malu itu, kata Rasulullah, dan iman adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau hilang salah satunya, maka lenyaplah yang lainnya. Kalau kita manusia ini tidak punya rasa malu, maka akan lenyaplah imannya. Dan orang yang tidak punya iman, maka lenyaplah juga rasa malunya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Takwa merupakan bekal yang terbaik di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, sampai kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna, maka sesungguhnya khairaz zadi, sebaik-baik bekal, at-taqwa, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaquni, dan kalian bertakwalah kepadaku, kata Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang terbuka akal sehatnya, orang yang waras akal sehatnya. Sebab di zaman akhir ini lagi di antara kita manusia ini banyak yang gak waras akalnya, sehingga mudah terpedaya, mudah tertipu oleh gemerlapnya dunia. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, maka mari kita perhatikan ayat Allah ini, bahwa sebaik-baik bekal ketika kita menghadapi perjalanan hidup ini adalah tidak ada lain kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempergunakan akal sehat kita, karena Allah menyatakan ulul albab, orang yang punya akal pikiran yang luas,
yang sehat, yang waras. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perlu diingat bahwa takwa adalah prinsip kehidupan bagi setiap orang mukmin atau orang yang beriman, yang akan menuntunnya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, takwa bukan hanya tentang menjalankan perintah-perintah Allah saja, melainkan juga menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Dan menjauhi larangan Allah inilah yang akan menjadi ujian untuk melawan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyatakan, "I'lam anna lid-din syatrain, ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lu ta'ati wa tarkul manahi wa ashaddu. Fa inna ta'ata yaqdiru 'alaiha kullu wahidin wa tarku syahawati la yaqdiru 'alaihi illa as-siddiqun." Yang artinya, ketahuilah bahwa agama memiliki dua unsur penting. Yang pertama adalah meninggalkan segala bentuk larangan, dan yang kedua adalah menjalankan ketaatan, dan yang ketiga, dan meninggalkan larangan adalah yang paling berat. Sebab menjalankan perintah mampu untuk dilakukan oleh siapa saja, tetapi meninggalkan keinginan syahwat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh dalam kebenaran untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Malu adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa memikirkan konsekuensinya atau dampaknya terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Perubahan nilai dan norma sosial, pengaruh media sosial, dan tekanan untuk menjadi sempurna atau hidup nyaman, hidup enak, sempurna di mata publik, dapat menjadikan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya rasa malu, terutama di kalangan pemimpin dan juga masyarakat. Beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan betapa seorang pemimpin yang mengaku wakil rakyat, di tengah rakyat menjerit, di tengah rakyat kesulitan, di tengah harga pangan, kebutuhan pokok melonjak tinggi, justru yang mengaku wakil rakyat itu meminta untuk dinaikkan tunjangan ini dan tunjangan itu. Kemudian mereka karena tidak punya rasa malu, kemudian berjoget-joget, menari-nari di depan rakyat yang lagi sengsara, rakyat yang lagi tidak punya pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga rakyat ini sempat marah. Kemudian terjadinya demo besar-besaran saat ini. Inilah akibat pemimpin-pemimpin yang tidak punya rasa malu. Karena tidak punya rasa malu, maka lenyaplah imannya. Dan kalau lenyap imannya, maka dia tidak punya rasa malu. Begitu terbukti dengan nyata apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita, marilah kita bersama pelihara rasa malu kita, malu kepada Allah dan malu kepada sesama manusia. Dan malu itu adalah merupakan bagian daripada iman. Bahkan Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan
wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaq alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya iman itu memiliki lebih daripada 60 cabang, dan malu adalah salah satu cabang daripada iman. Ini pesan Rasulullah. Jadi jelas sekali kalau orang punya iman, imannya mantap kepada Allah, maka orang-orang tersebut akan punya rasa malu, baik malu kepada Allah dan malu kepada sesama manusia. Dan kalau terjadi sebaliknya, mereka bersorban seakan-akan orang yang paling beriman di negeri ini, tetapi justru dari mulutnya keluar mengolok-olok dan menghina. Kata-kata kotor itu mencerminkan bukan kata-kata orang yang beriman. Jadi kalau orang mengatasnamakan agama tetapi mengolok orang lain, bahkan mengolok ulama di negeri ini, jelas kalau menurut hadis Nabi di atas, orang yang tidak beriman karena tidak punya rasa malu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan ini benar-benar terjadi pada bangsa ini. Kemudian pada hadis yang lain Rasulullah berpesan, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal bada'u minal jafa'i, wal jafa'u finnar. Yang artinya iman, rasa malu itu adalah bagian daripada iman, dan iman itu adalah akan menyebabkan kita nanti masuk surga atau berada di surga. Jadi jelas kita nanti berada di surga karena kita iman kepada Allah dan kita mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang terakhir, dan tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kita camkan iman itu, kita patrikan di dalam hati kita. Maka kalau iman kita seperti itu, jelas kata Rasulullah akan berada di surga. Kemudian Rasulullah meneruskan dalam sabdanya, sedangkan perbuatan keji tidak punya rasa malu adalah bagian daripada keras kepala atau kasar. Jadi orang yang kelihatan imannya yang tidak mantap, dia akan selalu berkata kasar. Dan itu jelas terjadi pada bangsa ini. Dan Rasulullah menyatakan, keras kepala atau tidak mau menerima dan tidak peduli akan kebenaran, tempatnya di neraka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kiranya dua hadis ini cukup untuk kita jadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan ini beserta firman Allah di atas. Jadi jelasnya mari kita pelihara rasa malu. Kita punya rasa malu kepada Allah, sehingga kita dengan nikmatnya Allah kemudian malas beribadah atau tidak mau berbuat baik, rasanya malu kepada Allah. Dan juga kalau malu kepada sesama manusia, kalau kita akan menyakiti atau berbuat zalim, maka juga kita malu kepada manusia itu dan juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin pada halaman 478 membagi rasa malu itu menjadi dua aspek. Untuk menyingkat waktu kami bacakan artinya. Satu, malu memiliki dua aspek. Dan malu yang pertama adalah malu terhadap manusia, dan yang kedua adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua aspek rasa malu ini jika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, punya rasa malu kepada Allah dan rasa malu kepada sesama manusia, maka kita akan dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, dan menjauhi kezaliman. Yang terakhir lagi, Imam Abu Lais As-Samarqandi juga menukil sebuah nasihat
dari sebagian ulama salaf yang artinya ketika hawa nafsumu mengajakmu melakukan dosa besar, maka pandanglah ke arah langit, lalu merasalah malu dengan penghuni langit. Ketika kamu tidak melakukan hal tersebut, maka pandanglah ke arah bumi, lalu merasa malulah dengan penghuni bumi. Apabila kamu tidak takut pada penghuni langit dan penghuni bumi, maka anggaplah dirimu bagian daripada hewan. Ini nasihat para ulama salaf. Jadi kalau orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah dan tidak punya rasa malu kepada sesama manusia, anggaplah diri orang tersebut adalah hewan. Jadi hanya hewan yang bisa berperilaku seperti itu. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sekali lagi kami mengajar melalui mimbar ini, marilah kita pelihara rasa malu kita. Kita punya rasa malu kepada Allah dan rasa malu kepada sesama manusia, sehingga kita nanti akan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga diberikan kita ini rasa malu yang akan menuntun kita untuk mengendalikan hawa nafsu, dan kita akan dijauhkan dari perbuatan yang tercela atau maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه وبنفسه وثنى بملائكة المسبحة بالقدس. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة مباركة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء.
هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفار والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله